Good morning grade 10. Welcome back with Miss Eva ya. Jadi hari ini kita belajar tentang eubacteria ya nak. So before we'll study about eubacteria, we'll find 5 vocabulary ya. Yang pertama itu bentuk ya. Jadi bentuk dalam bahasa Inggris itu adalah shape, kemudian pertumbuhan growth, bergerak move, pembelahan cleavage, memperoleh obtain ya nak ya. Jadi ini bahasa Inggrisnya diingat ya. Oke, jadi yang pertama kita bahas itu adalah ciri-cirinya ya. Jadi eubacteria itu terdiri dari dua kata ya, eu dan bakteria. Eu artinya itu adalah sejati dalam bahasa Yunani ya. Kalau bakteria itu bakteri. Nah, jadi karena kelompok eubacteria ini dia hidupnya hidupnya itu bentuknya sangat-sangat kecil ya. Jadi ketika kita ingin melihat bagaimana bentuk dari bakteria sejati ini, jadi kita harus menggunakan yang namanya mikroskop ya. Nah, jadi ciri-cirinya itu dia tidak memiliki klorofil, bentuknya bervariasi ya. Nanti ada Miss kasih tunjuk bentuk-bentuk dari bakteri. Kemudian dia tidak memiliki membran inti atau disebut prokaryotik. Jadi pro ini artinya tidak, karyotik artinya selaput membran inti sel ya. Jadi nanti inti selnya itu tidak memiliki pembungkus ya nak ya. Kemudian ukurannya 1 sampai dengan 5 mikron, hidup bebas ya, dan ada juga yang parasit, dan ada juga nanti yang bersifat patogen atau yang menyebabkan penyakit. Kemudian dia uniseluler ya, jadi uni itu artinya satu, jadi tubuhnya itu terdiri dari satu sel. Kemudian dinding selnya itu terdiri dari peptidoglikan ya, atau mengandung gula dan protein ya. Kemudian membelah diri dengan cara proses perkembangbiakannya dengan cara membelah diri. Kemudian ada transformasi dan transduksi. Kemudian dia mampu membentuk yang namanya endospora ketika keadaan di lingkungannya itu tidak menguntungkan ya nak ya. Kemudian nanti ada beberapa bakteri yang memiliki alat gerak dan ada yang tidak memiliki alat gerak. Nah, jadi ini adalah bentuk dari bakteri ya. Jadi yang ini, yang bulat ini adalah bentuk bulat ya, dalam bahasa Latinnya adalah coccus. Jadi ini adalah bakteri dengan hidup soliter ya. Jadi dia itu hidup sendiri ya. Kemudian yang sebelahnya ada dua ya. Ini disebut diplococcus. Artinya bakterinya itu selalu hidup bergandengan. Kemudian ini ada streptococcus. Dia itu bakterinya selalu bergerumbulan membentuk seperti buah anggur. Kemudian ada streptococcus ya. Streptococcus. Jadi ini akan membentuk seperti rantai ya. Kemudian ini staphylococcus ya maksud Miss. Kemudian ini hidup berdampingan dengan 4 ya. Kemudian ini ada tetra. Ini ada 8, ini ada 4 ya. Kemudian bentuk bakteri dengan bentuk batang ya. Ini bentuknya itu seperti batang ya, naik kayak kapsul obat pil gitu ya. Dalam bahasa Latinnya itu adalah basil ya. Nah, jadi ini ada diplobacil dan ada streptobacil. Kemudian bakteri dengan bentuk spirillum ya, atau spiral. Nah, ini dia bentuknya, ada bentuk seperti koma, kemudian spiral, dan ini ada bentuk yang panjang ya. Nah, selanjutnya kita bahas adalah struktur tubuh bakteri ya. Nah, jadi yang pertama itu kita bahas adalah flagel ya. Nah, ya, jadi flagel ini digunakan untuk bakteri untuk bergerak ya. Kemudian kapsul ya. Jadi kapsulnya ini berupa lapisan lendir yang berfungsi untuk melindungi dari si bakteri dengan kondisi tertentu. Kemudian dinding sel, ini dia warna kuning. Ya, jadi dinding sel ini berfungsi untuk melindungi bagian isi dari dalam sel bakteri tersebut. Kemudian ada membran plasma ya. Jadi membran plasma ini berfungsi untuk keluar masuknya zat dari dalam dan
keluar bakteri, sel bakteri. Kemudian ada plasmid ya nak ya. Jadi ini plasmid itu dia berbentuk seperti DNA, materi genetik dari bakteri, tetapi dia tidak berfungsi untuk sebagai reproduksi, tetapi dia untuk yang namanya antibiotik dan lain-lain ya. Kemudian ada ribosom, berfungsi untuk mensintesis protein, ini dia yang kecil-kecil. Kemudian ada sitoplasma, jadi sitoplasma ini adalah seluruh bagian dari isi sel. Ya, yang ini yang warna biru semua ini, disinilah terjadi yang namanya tempat respirasi sel, metabolisme sel dari si bakteri tersebut. Kemudian ada pilus ya, jadi pilus ini rambut-rambut kecil, ini disebut juga sebagai pili ya. Ini juga nanti bisa digunakan untuk media perantara DNA. Kemudian ada kromosom ya, jadi kromosom bakteri ini yang di tengah. Ini berfungsi untuk reproduksi bakteri dengan cara paraseksual. Oke, selanjutnya, nah ketika si bakteri tidak berada di lingkungan yang menguntungkan bagi dia akan membentuk yang namanya endospora ya. Jadi endospora ini akan melindungi dari sel bakteri dengan lingkungan yang buruk ya. Tetapi ketika bakteri tersebut sudah berada di lingkungan yang baik, nanti endosporanya lama-kelamaan akan hilang. Nah, kemudian kita bahas gerakan bakteri ya. Jadi bakteri itu ada yang beberapa tidak memiliki alat gerak dan ada juga yang memiliki banyak alat gerak ya. Jadi ini yang pertama kita bahas atrik ya. Jadi atrik ini benar-benar tidak memiliki alat gerak ya. Kemudian monotrik memiliki satu alat gerak atau satu flagel berada di salah satu kutub. Kemudian lofotrik memiliki banyak flagel yang berada di satu kutub. Kemudian amfitrik memiliki banyak flagel dan berada di dua kutub. Nah, yang terakhir adalah peritrik. Peritrik adalah bakteri yang memiliki banyak flagel dan berada di seluruh permukaan dari si bakteri tersebut. Kemudian berdasarkan makanan bakteri ya, dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah bakteri heterotrof ya. Nah, jadi hetero itu artinya dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dia itu bergantung dengan makhluk hidup yang lain ya. Nah, jadi ini ada contoh bakteri heterotrof yaitu Mycobacterium leprae ya. Jadi biasanya bakteri heterotrof ini kebanyakan bersifat parasit ya. Kemudian yang kedua ada bakteri autotrof ya. Nah, jadi namanya juga auto ya. Jadi autotrof ini dia mampu membuat makanannya sendiri ya. Jadi ada beberapa bakteri yang mampu menghasilkan makanannya ya, baik itu dengan memiliki pigmen di dalam tubuhnya maupun dia dapat membentuk zat kimia yang berada di lingkungannya ya. Ini adalah contoh dari bakteri autotrof. Nah, berdasarkan pernapasan bakteri dibagi menjadi dua ya nak ya. Yang pertama ada bakteri anaerob ya. Bakteri anaerob ini dia tidak memerlukan oksigen untuk pemecahan zat yang diperlukannya ya. Contohnya adalah bakteri Clostridium tetani ya. Sedangkan bakteri aerob ya, dia bakterinya memerlukan oksigen untuk memecahkan zat yang pada mediumnya ya. Kebanyakan bakteri aerob hidup di tempat-tempat yang lembab dan tempat-tempat yang banyak udaranya. Contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi pada proses reproduksi bakteri ya. Nah, jadi ini adalah reproduksi secara paraseksual ya, ya. Kalau dia yang secara vegetatif, bakterinya hanya membelah diri saja, nanti materi genetik ini membelah kemudian mengikuti seluruh bagian dari sel bakteri menjadi dua bagian ya. Nah, sedangkan untuk paraseksual terbagi tiga, ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Nah, jadi pada transformasi ya nak, ini nanti materi genetiknya ini akan memecah ya, kemudian menempel ke bagian dinding sel bakteri, kemudian materi genetiknya menempel ke bakteri yang lainnya ya. Kemudian yang kedua ada konjugasi ya. Jadi konjugasi ini adalah bakteri ya yang berpasangan, bakteri negatif dengan bakteri positif dengan melakukan yang namanya jembatan ya. Ini adalah jembatan
Jadi pilihnya itu nanti akan dipanjangin ya, menjadi panjang, kemudian materi genetik dari si negatif menuju ke yang positif akan membentuk yang namanya individu baru. Kemudian pada proses transduksi ya, ini prosesnya itu dibantu dengan yang namanya bantuan dari virus. Oke, nah jadi berdasarkan pertumbuhan bakteri ya nak ya, nanti ada beberapa yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Yang pertama adalah temperatur ya. Jadi bakteri itu hidup di suhu 27 sampai 30 derajat Celcius ya. Kemudian kelembapan ya, semakin lembab suatu tempat bakteri akan bertumbuh dengan cepat. Kemudian sinar matahari yang sangat tinggi ya, yaitu karena mengandung ultraviolet, nanti bisa merusak dinding sel dan selnya akan mengalami yang namanya kematian ya. Kemudian zat kimia, ada beberapa zat kimia tertentu yang mampu merusak dinding sel bakteri. Kemudian ketersediaan cadangan makanan dan zat sisa metabolisme ya. Jadi semakin sedikit ketersediaan makanan yang berada di medium pertumbuhan bakteri tersebut ya, nanti bakterinya akan mengeluarkan zat sisa. Kemudian zat sisa metabolisme ini akan semakin banyak dan mempengaruhi pertumbuhan dari bakteri ya nak ya. Oke, itu aja materi yang Miss sampaikan. Ini ada tugas kamu ya, tulislah nama bakteri yang berbentuk bulat, kemudian berbentuk batang, dan kemudian berbentuk spiral ya. Nah, jadi ditulis nama-nama bakteri dengan bentuk bulat, batang, dan spiral ya nak ya. Oke, sampai di sini materi yang Miss sampaikan ya. Kita lanjut materi kita berikutnya mengenai peranan merugikan dan menguntungkan dari si bakteri ya. Oke, mohon maaf jika Miss ada kesalahan kata ya atau kesalahan ketik ya. Jadi thank you for your attention and see you next time.